Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Sehat? Sehat ya? Ini suaranya ada nggak sih? Kalian bisa mendengar suaranya apa enggak? Jangan-jangan error. Bisa? Aku. Nggak ada suara kalian nih. Bentar-bentar. Halo, coba Nio bersuara. Mana Nio? Halo? Suara kan nggak ada ya? Coba Farel, Farel. Suara Farel. Iya, Bu. Oh iya. Coba lagi Farel. Halo, Bu. Tadi laptopnya nggak ada suaranya. Laptopnya boleh soalnya ini pakai laptop sekolah. Oke, boleh saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kabarnya sehat semua ya, Nak? Aman ini di rumah atau di kantor? Di rumah. Kebanyakan di rumah nih. Masih di Siapa yang masih rumah, Bu. freestyle? Nah, ini di rumah. Naomi, di mana Naomi? Di rumah, Bu. Oke, Dava di kantor. Oke, semoga yang di kantor daerah Surabaya aman ya. Kalau di Sidoarjo aman sih. Ada demo ya. Oke, boleh saya izin mulai. Sudah terlihat, Nak, di layar? Sudah? Sudah, Bu. Oke, makasih Pandu. Oke, Nak, jadi kemarin meneruskan ya dari pertemuan sebelumnya, dan kemarin juga ada beberapa materi tambahan untuk kalian yang datang di sekolah. Bagi teman-teman yang pengen menambah pengetahuan dan ilmu ya, silakan bisa datang bimbingan di hari Jumat, kecuali Jumat ini ya, karena kebetulan tanggal merah jadi libur. Jadi mungkin selanjutnya silakan bisa mengisi form, nak gunakan waktu sebanyak mungkin. Untuk seperti ini kan sebenarnya nggak tidak. Untuk absensinya kan tidak direkap secara ini ya, kayak misalnya wajib banget gitu. Aku sesuai kebutuhan kalian. Nah, kalian harus yang sadar diri dan saya kira-kira kalian itu butuh di pelajaran apa saja. Jadi silakan didalami dengan baik. Oke, ini Belza melanjutkan. Kemarin tentang apa? Nama masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Lupa semua ini. Apa materi minggu lalu kita tentang apa? Pak, minggu lalu ngapain? Haikal Tio. Lupa, Bu. Lupa. Terus piye ki? Abi, Abi Arasyid. Minggu lalu apa? Hmm, Apa? lupa, Bu. Terus piye nih buat belajar lupa? Silakan boleh sudah share materinya ya, nah di LMS sudah ada materinya, sudah ada latihan soalnya. Silakan direview sendiri ya. Kayak kemarin tuh kita sudah belajar terkait ideasi ideasi bisnis ya, dari peluang,
analisa kelayakan. Nah, nanti silakan materinya dicek lagi dan latihan soalnya diulang. Nah, boleh tanya dulu ke kalian, berdua sudah share tuh 10 soal latihan ya untuk pemanasan hari ini. Apakah sudah dikerjakan? Yang sudah silakan bisa memberikan reaksi atau belum juga bisa reaksi jempol ke bawah, yang sudah bisa reaksi jempol ke atas. Sudah, guys ya. Yang lain? Oke, belum, sudah, baru dua. Silakan direaksi dulu. Sudah, sudah. Oke, nah silakan baru bisa beri waktu 4 menit ya, 4 sampai 5 menit ya. Untuk kalian bisa membuka dulu yang ada di LMS. Jadi biar materinya nanti relate dengan yang akan kita bahas. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah Bel akan memberikan gambaran dulu materi hari ini, kemudian pembahasan latihan soal yang 10 itu, kemudian Belisa akan berikan 25 soal baru kita bahas. Silakan Belisa beri waktu 5 menit ya. Silakan dibaca-baca dulu sebentar. Oke, sudah dibaca-baca, Nak? Ada tokoh apa saja tadi yang keluar? Namanya siapa aja kira-kira? Siapa aja di soalnya yang sudah kalian baca studi kasusnya? Tentang apa kira-kira itu yang kebanyakan dibahas di 10 soal latihan itu? Silakan yang tidak memungkinkan open mic bisa balas di chat ya. Tentang kemasan. Oke, yang lain ada yang mendapatkan insight baru? Apa yang didapatkan dari 10 soal itu kita belajar apa lagi selain kemasan? Kemasan apanya kira-kira yang dibahas?
Yang lebih spesifik lagi terkait kemasan, ada lagi kalian dapat soal tentang apa? Tentang kegunaan kegunaan kemasan ada tidak ya? Fungsionalitas dan keunikan branding. Oke. Oke. Saya cukup beberapa yang tahu ya. Baru share screen lagi. Oke, nah kita jadi hari ini kita akan membahas tentang merancang produk dan kemasan. Hal ini tentunya mendukung tentang dari rancangan soal ya yang dibuat dari pemerintah dan nanti akan diujikan ketika kalian TKA. Nah, berikan gambaran dulu terkait desain. Desain itu kalau untuk kemasan, dia yang efektif itu bukan hanya bagus, tapi kemasan itu harus berfungsi dengan baik. Nah, Bel tanya dulu untuk yang minggu depan, minggu kemarin. Kalau minggu kemarin ide yang baik itu yang seperti apa? Ada yang ingat gak? Ide bisnis yang baik itu ide yang seperti apa? Ingat gak, ayo? Ide yang baik minggu lalu. Silahkan dibalas di komen. Oke, Naomi berasal dari masalah lingkungan sekitar. Betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah nggak ada? Oke, betul ya. Jadi kalau ide yang paling baik itu adalah ide yang berasal dari masalah yang terjadi di sekitar kita atau dari orang lain rasakan. Itu ya. Sedangkan desain yang efektif itu bukan hanya dia yang bagus, tapi harus berfungsi dengan baik. Itu desain kemasan. Nah, pilar utama desain produk itu apa saja? Yang pertama dan utama itu adalah fungsionalitas. Ini adalah inti dari sebuah produk ya. Kalau kita ngomongin produk, karena kemarin di kisi-kisi itu ada mulai dari pembuatan, distribusi, dan pemasaran ya. Nah, ini kita membahas tentang masih di pra. Nah, fungsionalitas pilar utamanya. Jadi dia itu harus berfungsi dengan baik dan mampu menopang apa yang dia kemas. Misalnya jualan HP, HP dengan berat sekian, berarti kemasannya harus seperti apa? Nggak mungkin kemasannya plastik seperti ciki, snack gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan fungsinya dia itu sebagai apa. Kemudian yang kedua terkait kualitas. Kualitas bahan yang digunakan. Misalnya kalau itu kemasan makanan dengan kemasan botol itu pastinya beda ya, walaupun sama-sama kertas. Seperti sekarang nih udah banyak kalau makanan kotak yang kalian dapatkan ya, itu kebanyakan sudah food grade. Walaupun ada beberapa juga sih yang kemasan hanya dia terbuat dari kertas tanpa ada lapisan yang food grade. Lapisan itu pun ternyata itu ada dua jenis. Ada yang lapisan biasa yang seperti kayak plastik menempel di kertasnya tapi tebel ya, kayak di laminating gitu. Ada yang dia itu food grade. Food grade itu dalam arti dia sudah BPA free dan dia sudah apa ya gampang untuk reusable-nya. Kemudian yang ketiga mengandung estetika. Selain fungsionalitasnya tadi jelas, dia memberikan kemudahan ya untuk konsumen produknya, kemudian memberikan kualitas yang baik kemasan itu. Kemudian yang ketiga harus estetik. Estetik ini menarik dalam secara visual ya. Karena apa? Ya, kita nggak mau omong kosong. Yang biasa kita hadapi ketika kalian kadang di mall gitu ya, apalagi yang cewek-cewek main ke Oxfam gitu. Jadi sesuatu yang lucu, nggak tahu padahal itu apa. Oh ya, lucu nih. Ya udah kita beli aja gitu kan kadang kan. Karena dilihat dari estetika atau tampilan visualnya menarik. Selanjutnya adalah keunikan atau diferensiasi. Keunikan ini pastinya harus membedakan dan memberikan ciri khas untuk produk kalian dibanding produk yang sudah ada. Contoh apa nak? Yang sama persis ya. Misal sama-sama jualan mie gitu ya. Jualan mie. Branding mie sedap dan Indomie itu beda apa enggak dari segi kemasannya? Kalian pernah memperhatikan nggak? Pernah memperhatikan nggak? Mie goreng Indomie mana ya? Apakah kita bisa searching di sini? Nah, coba carikan. Nah, ini nih.
Ini, coba kalian perhatikan. Dari branding ini sama-sama jualan mie, tapi mereka menurut kalian beda nggak pengemasan penjualannya? Kalau yang si Indomie dia menjual apa, kalau yang sedap dia menjual apa? Maksudnya keunikannya ya, keunikan dari dalamnya. Jadi kayak kemasan itu kan menggambarkan isi dari produk itu. Nah, kalau mie sedap ini yang diunggulkan apa, nak? Kalau kita baca dan kita lihat ya, dari kemasan mie sedap ini apa? Yang dilihat. Apa kira-kira? Nggak ada yang tahu. Porsi, oke, Ataya Rahasia. Terus selain itu, Jumbo satunya enggak ya? Oke, boleh. Ada lagi? Kalau yang mie sedap, dia menggambarkan apa itu? Bumbunya. Oke, bawang goreng. Iya, betul ya. Betul, semuanya benar. Jadi, walaupun sama-sama mereka tuh menjual produk yang sama ya, tapi ketika disajikan itu kan pastinya juga berbeda. Dan kemudian dia pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Kalau dilihat dari tampilannya ya, ini ibaratnya kira kita nggak tahu nih isinya seperti apa. Kalau Indomie, dia kalau desainnya, kalau gambar mie-nya ya, dia terlihat lebih light ya dibandingkan mie sedap. Tapi ketika sudah disajikan, memang benar ya. Kalau mie sedap itu cenderung seperti kecapnya lebih banyak. Kemudian ada kriuknya yang ditampilkan. Kalau Indomie yang di atas karena dia jumbo, ya memang berarti secara porsinya pun, bentuk piringnya dan isinya pun terlihat berbeda. Karena dia pengen melihatkan bahwa ini tuh beneran banyak loh. Tuh. Gitu ya. Sedikit bisa dipahami untuk intronya? Bisa? Oke. Oke. Persestiin lagi kembali ke topik. Oke, kemudian kemasan itu, nak, kemasan produk itu adalah salah satu elemen pemasaran yang paling penting karena apa ya itu tadi dia memberikan branding seolah-olah kemasan itu dia adalah penjual diam. Jadi dia itu nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain, tapi dia menampilkan kayak orang yang bertugas meyakinkan konsumen ini loh produkku ini enak, produkku ini bagus. Jadi kemasan atau desain branding yang baik itu menentukan arah strategi pemasaran produk tersebut ke depannya. Oke, kemudian kemasan itu sebagai alat pemasaran strategis. Nah, jadi fungsi dasarnya dari kemasan itu ya, fungsionalitas. Jadi dia harus melindungi produk dari benturan, dari kerusakan fisik, dari kelembapan gitu ya. Jadi harus benar-benar melindungi walaupun mie mungkin ya kalian mengalami nggak apa balza aja. Balza itu sering mie ditaruh di sebuah tempat gitu ya, ya dia memang rawan sih, nggak safe banget. Tiba-tiba semut itu bisa masuk gitu ke dalamnya. Tiba-tiba mie tinggal setengah ataupun hilang separuh gitu ya. Nah itu sering terjadi. Nah sebetulnya plastik seperti ini ya memang belum mengikuti ini ya, belum begitu kuat ya. Karena apa? Balik lagi ke biaya penjualannya dia. Nah, biasanya disesuaikan juga mie itu harganya mie berapa. Biasanya setiap harga itu menghasilkan hasil atau kualitas yang berbeda, entah itu dari kemasan hingga isinya. Contoh misalnya mie yang apa tuh namanya nak spaghetti ya. Kalau kita lihat spaghetti itu memang harganya lebih mahal ya. Memang sama-sama mie, tapi secara kemasannya dia double package biasanya. Di dalamnya ada plastik, di luarnya ada kemasannya apa biasanya nak? Kalau spaghetti itu kemasannya berupa apa? Berupa kardus ya. Ya, betul. Jadi karena ya itu tadi, melihat dari dia marketnya siapa, kemudian biayanya berapa, dan berpengaruh sekali. Kemudian yang kedua, fungsi strategis dari kemasan itu sebagai fungsi strategis sebagai identitas merek. Kayak kita beda tahu nih, misal kita di sini sebutan merek aja ya, ada Close Up dan ada Pepsodent gitu. Kita lihat dari jauh.
Close up warnanya hijau mentereng dan Pepsodent ada light merahnya dan warna putihnya. Kemudian ada biasanya ada gambar pastanya pasti menjadi ikonnya dia secara langsung. Nah, itu sudah menjadi identitas merek mereka. Air minum juga, air minum Aqua dan Cleo misalnya ya. Mereka dari jauh kita sudah tahu kalau mereka itu mereknya A dan mereknya B. Nah, yang ketiga, dia menjadi pembeda. Cleo, kenapa rata-rata wadah minum atau kemasan minum itu warnanya biru? Tapi kenapa Cleo berani menampilkan warna yang berbeda? Karena itu menjadi sebuah diferensiasinya dia, biar dikenal orang. Oh itu loh, eh Aqua atau wadah minum kok Aqua. Wadah minum atau air minum yang warnanya beda, Cleo. Jadi dia menjadi pembeda. Kemudian penyampaian informasi. Nah, di dalam kemasan juga harus menyediakan informasi yang jelas terkait bahan bahan yang digunakan apa, tanggal kedaluarsanya kapan, cara pakainya gimana, dan klaim produknya, misal mengandung apa saja itu juga harus jelas. Jadi, dapat disimpulkan ya, kalau di pilar utama kemasan, kemasan itu intinya harus baik secara fungsinya. Fungsionalitas yang pertama adalah urutannya fungsionalitas, kemudian kualitasnya, kemudian estetika, baru memiliki keunikannya. Jadi kalau ada soal tentang kemasan yang paling penting adalah mana? Apa? Inti dari kemasan itu apa berarti? Kalau kita bisa simpulkan, berfungsi dengan baik ya. Ya, betul. Oke. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, selain strategis tadi ya, diferensiasi, kemudian penyampaian informasi, kemudian menjadi daya tarik konsumen. Setelah dia beda, setelah kita tahu brandingnya, pastinya akan menarik konsumen. Nah, tahapannya apa saja? Yang pertama ada identifikasi masalah. Masalahnya seperti apa? Dalam arti yang dirasakan konsumen atau di sekitar kita memiliki masalah atau kebutuhan seperti apa. Misalnya, kita mencoba membuat sebuah produk baru. Nah, produk baru kita analisa dulu, masalahnya apa, kebutuhannya apa. Kemudian kita analisa pasar dan kompetitornya seperti apa. Ketika kita punya ide A yang sudah kita ideasi minggu lalu ya, apakah itu sudah ada di pasaran saat ini? Oh, ternyata sudah ada. Kadang, nah, ide kecil yang kita keluarkan idenya, itu biasanya di lingkungan kita itu sebetulnya sudah ada. Tapi, nah itu tadi, kita harus memiliki satu keunikan yang tidak dimiliki oleh bisnis lain. Itu boleh. Kemudian yang ketiga adalah rancangan prototype. Prototype ini kalau aplikasi ya berarti model UI-nya. Kemudian kalau kemasan minimal mock-up-nya. Seperti itu. Kemudian desain kemasan. Setelah ada prototype, itu buat latihan, buat uji coba. Kemudian dibuat kemasan yang sungguhan. Nah, itu ya. Oh, ini kedouble. Oke, mungkin untuk materi hari ini itu sih yang kita bahas ya untuk intronya. Nah, nanti akan kita bahas detail Bu El berikan di dalam soal-soal yang akan kita bahas. Cukup banyak soal yang akan kita bahas hari ini. Oke, tadi sudah dibaca ya, Nak, terkait latihan soal yang ini? Sudah dibaca? Sudah? Oke. Oke, nomor satu kira-kira jawabannya apa? Kenapa? Kok C Pandu kira-kira? Kemarin kan kamu nggak kelihatan ya Pandu ya? Kalau Pandu kenapa kira-kira kok C jawabannya? Karena ini minuman herbal, jadi kalau merancang label yang ada warna seperti menenangkan itu kemungkinan bisa menarik pelanggan, Bu. Oke. Yang lain? Betul? Yang lain? Menurut kalian gimana? Dua orang aja ini yang jawab dari sekian anak yang join ini. Coba dibaca dulu. Karena nanti nak di ujian itu soalnya juga bakal panjang seperti ini bahkan lebih panjang lagi. Silakan latihan membaca soal yang panjang. Oke, nomor satu ya Bu El mulai. Jadi nanti soal selanjutnya silakan dibaca dan dijawab di chat. Kalau tidak mau
tidak memungkinkan untuk membalas melalui voice ya. Jadi silakan balas di chat. Oke, nomor satu, betul sekali ya. Karena di situ keywordnya Rudi memiliki ide, kemudian buat minuman herbal, kemudian meningkatkan stamina. Nah, pada awalnya dia rendah nih, tidak ada yang beli karena tampilannya yang masih botolnya polos, nggak ada labelnya. Jadi dia itu ya nggak ada keunikan gitu loh. Nah, strateginya gimana? Nah, kalau yang akan mengubah botol aja tanpa bikin label, berarti enggak ya? Karena ada keywordnya kemasan. Kalau kemasan itu nggak hanya melulu tentang kemasan dalam bentuk kotak, tabung, dan lain sebagainya. Label itu termasuk kemasan. Jadi label di botol, kemudian ditutup, itu juga salah satu bagian dari kemasan. Nah, fungsinya memang yang jelas kalau biasanya label itu plastik ya yang ditempel, yang dia aman, safe, kemudian kena air juga aman. Jadi nomor satu betul C ya, untuk merancang label, ilustrasi bahan-bahan alami, dan skema warna botolnya, atau warna yang digunakan untuk desain label ini dia menenangkan. Dan botolnya mungkin transparan biar apa? Biar user atau pengguna itu lebih percaya, oh isinya tuh kayak gini toh, kelihatan. Tuh. Nomor dua, nomor dua apa nak? Sebuah kafe kecil bernama Kopi Santai yang membedakan apa kira-kira dikasih apa nih produknya biar dia beda. Yang mana? Yang lain? Sabta mana nih kok nggak jawab ini? Apa? Menurut Sabta apa? Halo, Sabta? Terdengar suara Bu Eliza? Waduh, ditinggal kemana ini ya? Belumnya. Oke, T. Oke, betul ya. C, karena kemasan vakum. Ya, betul. Nah, kalau yang dilihat dari pilihan ganda yang lain ya, kalau melihat soal panjang dan khususnya PKK, dilihat dulu itu di kasusnya. Terus ada keywordnya. Nanti nggak mungkin ini ada yang di bold, ini bold, bold, bold sendiri ya, biar untuk contoh untuk memudahkan kalian. Biasanya dibaca dulu, pasti ada keywordnya, keyword yang dia minta. Kemudian dibaca dengan detail pilihan gandanya. Pasti ada pilihan ganda yang tidak kurang masuk akal ya. Nah, silakan dipilih lagi yang masuk akal itu mana aja, baru dipilih yang sesuai dengan konteks atau keyword di soalnya. Betul sekali, jawabnya C. Jadi biar beda. Kemasan vakum mungkin dikasih label berwarna pastel dan ilustrasi yang mencerminkan santai. Kalau yang lain kan kemasan berukuran sangat besar, kemasan kaleng bekas, ramah lingkungan. Nah, kalau kaleng bekas, karena yang diangkat kopi itu nggak relate ya. Karena dia makanan, masa makanan dikasih kaleng bekas gitu ya. Jadi nggak make sense gitu loh. Jadi nggak, no, no, nggak boleh. Betul, berdua C. Kemudian nomor tiga, nak. Lala adalah seorang desainer grafis. Apa ini? Nomor tiga. Wah iya ketepaan sih semua ya jawabannya ya. Oke, betul. Kalau seseorang yang pekerjaannya dia itu tidak ada produknya dalam arti tidak yang dijual itu jasa, maka yang harus disiapkan yaitu sebuah portofolio. Betul. C, nomor empat. Nomor empat, sebuah pabrik roti rumahan. Mereka memiliki masalahnya apa itu?
Kemasan. Agar kemasan dapat dilindungi. Seharusnya seperti apa kemasannya? Fahri C. Oke, yang lain? C juga. Oke, betul ya. Kita lihat dari pilihan dananya A. Plastik bening lebih tebal, mengikatnya dengan tali rafia ya. Plastiknya udah betul, tapi kok talinya tali rafia? Tidak ya. Kemudian kardus bekas itu tidak boleh. Kalau makanan, nak, ini nggak boleh ya. Kalau yang bekas-bekas itu tidak boleh. Jadi dia harus steril dan higienis dan baru. Oke, betul C. Plastik benih yang kokoh disegel rapat dan memiliki label cetak dengan tanggal produksi serta bahan-bahannya. Betul, tadi relate dengan materi yang Bel sampaikan ya. Nomor 5, Pak, ide souvenirnya apa kira-kira, nak? Dikasih apa nih tamunya? Sesuai dengan keinginan Andi. Dia fungsionalitasnya kepakai, terus dia juga memiliki keunikan. Ada yang B, ada yang D, ada lagi yang punya jawaban lain? Abi Arasid mana ya? Jawabannya Halo, apa, Abi? halo. Ibu, Jawabannya apa? Ya, dijawab di komen ibu. ya. Kalau nggak bisa on mic nggak apa-apa. Dijawab di komen. Ibu. Oke, Ibu. udah mulai jawab nih. Takut disebut kayak gini. Oke, nomor 5 D anak ya. Jadi bukan A, bukan yang B. Karena apa? Fungsionalitasnya kalau kalau A ya boleh lah. Tapi keunikannya biasa aja ya. Kemudian sebuah lilin beraroma. A itu juga fungsionalitasnya kurang sih, nak. Karena apa? Dia hanya sekali pakai, terus ya buat apa? Paling gantungan kunci doang gitu kan. Buat gantung kunci, ya namanya juga gantungan kunci. Terus lilin aroma yang dikemas dalam toples kecil. Kenapa harus toples kecil gitu ya? Lilin aroma aja. Biasa aja, malah malah lebay ya, berlebihan. Kemudian miniatur sepasang pengantin dengan keramik dan tidak bisa digunakan lagi ya percuma juga setelah dipakai dibuang sama tamunya. Kain sapu tangan polos yang diikat pita. Nah, kalau sudah polos tidak ada ketertarikan, tidak ada keunikan. Kalau fungsionalitasnya mungkin oke, tapi keunikannya dia nggak dapat. Nah, jawabannya D. Jadi sedotan stainless steel yang bisa digunakan kembali ya karena dia kan nggak sekali pakai. Kemudian dihias nama pengantin dan dikemas dengan kotak ramah lingkungan. Jadi udah secara fungsionalitasnya oke dan keunikannya oke. Lanjut nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 jawabannya C. Oke. Di keywordnya apa? Keywordnya. Keywordnya apa, nak? Kok C? Siswa atau mainan atau jenis boneka. Boneka A dikemas dalam kardus. Yang B, kotak warna-warni. Kenapa alas utama boneka B banyak dipilih? Karena Oke, betul ya. Karena kelihatan ya, nak ya. Kalau yang A polos, kalau yang B warna-warni dan ada jendela kayak Mika gitu ya kita gambarnya transparan. Jadi bisa terlihat oh gambar boneka yang dijual tuh kayak gini ya. Jadi lebih menimbulkan kepercayaan si penggunanya. Nomor 7, 7 apa nak? B, B, yang lain
B juga, oke. Seorang pengusaha ingin memulai bisnis biskuit gandum ini tanpa gula untuk anak-anak. Ia ingin membuat kemasan yang tidak hanya menarik, tapi juga praktis dan edukatif. Ide kemasan yang cocok. Kemasan dalam bentuk plastik besar. Ngapain ya? Anak kecil nggak suka ya plastik besar. C. Kotak kardus polos. Nggak suka polos itu. D. Menggunakan kantong plastik kecil. Mudah robek lagi. Kaleng aluminium yang tidak bisa dibuka. Terus buat apa ya? Tidak bisa dibuka, tidak praktis ya. Ya betul jawabannya B. Kotak kardus yang bisa diubah dengan jadi robot-robotan, jadi dan ada teka-teki silangnya. Betul karena lebih menarik ya. Dan fungsionalitasnya tinggi ya, Nak, ya, untuk yang B. Nomor 8, sebuah brand kosmetik meluncurkan lip tint. Mereka ingin produk ini menonjol hanya dari tampilan kemasannya tanpa berinvestasi besar pada iklan. Apa nak jawabannya? Nomor 8, B. Ya, betul ya. Jadi yang lebih menarik adalah menggunakan tabung kaca frost dengan tutup bambu dan logo yang minimalis. Betul, keren ya. Kalau digambarkan kalau kita punya usaha nih, kayak gini, worth it ini untuk dijalankan. Kemudian nomor 9, Riko adalah seorang musisi yang ingin menjual album. Ia ingin mengemas. 9 apa? B. Oke, betul. Jadi yang kemasan digital yang paling efektif itu untuk menambah nilai yaitu menjual album dalam satu paket yang berisi lagu dalam kualitas tinggi, e-booknya sekalian dan ceritanya juga dibuat di satu kayak pada VCD itu ya. Nah, ya jadi ada satu paket gitu ada kemasannya dan dia langsung ada di dalamnya. Oke, nomor 10. 10 apa nak? 10C. Ya, betul ya. Jadi sebuah UMKM membuat produk kerajinan tangan dari kayu. Seperti miniatur hewan, produk ini juga sangat teliti dan detail, mencerminkan kualitas tinggi, namun kemasannya mereka hanya menggunakan bungkus plastik gelembung. Jadi kemasannya tidak cepat ya. Caranya adalah dengan membungkus produk dengan kain bludru, kemudian meletaknya di kayu sederhana dengan ukiran logo dan menambahkan sertifikat autentik. Oke. Gimana kira-kira untuk 10 soal ini gampang apa tingkat kesulitannya menurut kalian gimana? Selain bisa dibalas di chat ya, gampang, susah, atau biasa aja, atau gimana kalian? Lumayan, lumayan apa? Lumayan gampang apa lumayan susah? Lumayan apa, Fari? Lumayan mudah. Oke. Kita latihan lagi ya, nak ya. Bel sudah sediakan soal lagi, kita bahas. Dan ini belum Bel share memang, tapi setelah ini nanti akan Bel share. Oke. Hmm.
Oke, sebentar. Oke, ini sudah terlihat belum ya? Oke, sudah lihat anak? Oke, coba dibaca dulu. Nomor satu. Nomor satu apa, nak? Nomor satu. Strategi kemasan yang paling efektif. Apa berarti? Jawabannya B, Bu. Yang apa? B, B. Jawabannya yang B. Oke, betul ya. B, Bu. Keywordnya adalah sebuah brand minuman kopi, meluncurkan produk, kemudian cenderung memilih produk yang estetik dan mudah difoto. Jadi strateginya adalah membuat kaleng yang warna cerah, kemudian ilustrasinya minimalis dan fontnya unik. Oke, betul ya. Lanjut, selanjutnya nomor dua, seorang pengusaha. Jawabannya adalah A, betul ya. Oke, betul, menunjukkan kesan alami. Dan bisa digunakan ya, gunakan plastik transparan. Yang bikin menonjol adalah dia toples kaca yang bening dan bisa didaur, kertasnya bisa didaur ulang. Betul. Selanjutnya isi loker. Nah, itu elemen apa tuh? Isi loker berbasis aplikasi. Mahasiswa yang membawa barang berat dan butuh tempat yang aman, dia mudah. Kemudian isi loker juga mudah diakses di sekitar kampus. Jadi elemen desain yang penting untuk isi loker agar menarik konsumen. Ya, C betul ya. Karena tadi dia disebutkan fungsionalitas. Kemudian di sini juga dia cerita bahwa sesuai target ya, mudah akses, mudah menitipkan. Itu berarti disebut C ya. Dari fungsionalitas, kualitas dan estetikanya memenuhi. Kemudian selanjutnya sebuah brand tas. Mana sebuah brand tas strateginya apa ini berarti? GD ya. Sebuah brand tas ingin berbeda. Memutuskan untuk membuat tas yang tidak hanya modis, tapi memiliki fitur tersembunyi. Nah, strateginya berarti adalah menonjolkan fungsionalitas dan keunikan. Tuh. Selanjutnya, sebuah toko roti. Yang mana ini ya, sebuah toko roti? Kekurangan paling fatal.
Oke, betul C ya. Kalau harga sih masih nggak apa-apa ya, masih bisa ditanyakan. Kalau kemasan terlalu bagus ya nggak apa-apa. Tapi yang paling fatal adalah tidak mencantumkan informasi penting, apalagi tanggal kadaluarsa, apalagi di makanan. Kemudian selanjutnya sebuah brand teh, apa nak? Kemasan sebagai, oke, betul, penyampai informasi ya, karena di situ jelas terlihat transparan dan bisa dilihat langsung oleh konsumen. Oke, kalau sebagai pelindung, kira-kira teh herbalnya harusnya dikemas dengan lap kertas yang seperti apa, nak? Apa harusnya kemasan teh herbal itu seperti apa? Jika kita melihat dari strategi pelindung produk, kira-kira yang bagus itu kemasan teh itu seperti apa menurut kalian? Yang seperti apa, yuk? Yang terbuat dari apa harusnya? Teh yang kalau dia itu yang bagus banget untuk melindungi melindungi produk. Terbuat dari kertas tebal kah, kaca kah, atau plastik atau seperti apa menurut kalian? Nggak ada yang tahu? Fahri apa Fahri? Menurutmu apa Fahri? Apa? Mana Fahri ya? Oke, Naomi ya, mungkin bisa menggunakan toples plastik bening yang tebal. Oke, betul. Jadi betul ya, kalau plastik oke, kalau dia bentuknya kaca bahaya juga dan dia tidak fungsionalitas karena berat dan mudah pecah. Kalau plastik bening dan tebal oke ya, kalau dibawa kemana-mana dia masih aman. Ya oke, boleh. Makasih Naomi. Selanjutnya, yuk tiga soal lagi ya. Satu deh, nanti BL pindah ke bawah, ke jenis soal yang berbeda. Satu soal ini, sebuah perusahaan ingin menjual produk edukasi. Mereka ingin menarik, aman, dan membantu anak belajar bermain. Pertanyaannya, manakah yang paling utama untuk mainan edukasi itu seperti apa elemen desainnya? Ini mudah ya. Pilihan gandanya ya betul C. Oke, kita lanjut. Nanti boleh share, nak, untuk semuanya bisa dikerjakan sendiri ya. Oke, kemudian kita bagian dua. Nah, nanti di soal itu tidak hanya pilihan ganda A sampai E, tapi akan ada benar salah dan ada eh, bentuk rimpang. Rimpang itu kayak titik-titik itu ada juga yang dia itu berupa uraian. Jadi ya macam-macam gitu contoh soalnya. Nah, contoh ini ya, ini nak bagian dua yang nomor satu. Benar apa salah? Nomor satu benar apa salah? Oke, ini salah ya. Karena ya ada yang benar ada yang salah. Ini jawabannya salah karena kemasan belum tentu nak. Kalau kemasan sederhana itu tidak baik. Tergantung kita lihat dari segi apanya. Nah, kalau lebih hati-hati lagi ya untuk menelaah. Jadi posisi kalian netral. Jadi karena ini bukan matematika yang satu tambah satu dua, jadi kita harus lebih hati-hati. Maksudnya dia itu apa? Dan ini baru konteks membahas apa. Jadi kalau ini membahas kemasan berarti ya kemasan itu kok ini harus menitik beratkan pada empat tadi. Jadi belum tentu mewah itu dia baik. Oh, salah. Nomor dua, nomor dua benar apa salah?
Benar apa salah? Yang lain mana ini? Benar. Benar, oke ya. Jadi dalam bisnis reputasi kemasan jasa itu dia benar-benar kemasan itu membawa reputasi dari sebuah perusahaan. Benar. Nomor tiga, salah. Emang kenapa, Sabta? Tadi Bel sudah jelaskan tuh, fungsi dari kemasan tuh ada beberapa kan sebetulnya. Itu ada apa aja selain hanya melindungi? Selain melindungi apa saja kira-kira? Sabta mana? Bisa open cam, open mic gak Sabta? Apa bisa balas di chat boleh? Menurut Sabta apa? Bel gak kedengaran yang cewek ya? Selain Naomi. Menarik pelanggan. Terus apa lagi? Kirana. Kirana bisa menjawab. Kirana baru mendengarkan Zoom ini atau ditinggal kemana ya? Iya, Bu. Bisa. Silakan dibantu dijawab. Kira-kira ya, tadi yang gue sudah jelaskan. Fungsi kemasan itu apa aja selain melindungi? Tadi harus mengandung 4 pilar. Apa saja pilarnya? Menjadi daya tarik. Terus apa lagi? Kirana apa? Menurut Kirana. Ya, itu memiliki daya tertarik gitu, Bu. Apa? Pilar ya sama kayak memiliki daya tertarik gitu. Terus? Harus gimana kemasan itu? Melindungi, memiliki daya tarik, terus ya betul pandu ya menyampaikan informasi. Terus ada satu lagi apa? Estetik Aesthetic. ya. Oke. Oke. Kemudian lanjut yang nomor 4. Gue lihat nih yang cewek-cewek dari tadi yang belum terdengar suaranya. Ki Lila mana nih? Kak Lila. Tadi ada nggak ya? Kak Lila ada nggak di room ini? Masih nggak? Oke. Kalau menurut Kak Lila yang nomor 4. Sebenarnya benar atau salah? Benar, oke, betul ya. Desain produk yang baik selalu didahului oleh analisa kebutuhan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Jadi kalau kalian pengen seorang desain grafis, pengen membuatkan desain, itu kita tanya dulu, emang masalahnya sebelumnya apa? Kemudian tujuannya itu kamu pengen ngapain gitu ya. Oke, betul. Kemudian nomor 5, nomor terakhir, nomor 5, jawabannya apa? Benar atau salah? Vadio, salah. Yang lain? Salah. Oke, betul ya. Udah cukup cukup bisa dipahami sepertinya. Nah, nanti Bu Ella kan ini sudah selesai nak satu satu topik ya. Jadi ada kemarin ada topik Bu Ella sudah bagi menjadi 8 kali pertemuan. Pertemuan 1 dan 2 ini memiliki satu topik yang sama, yaitu landasan utama ide bisnis dan kemasan. Nah, nanti silakan dicek sebelum pertemuan selanjutnya nanti akan ada post test ya. Jadi nanti silakan dicoba bentuknya nanti seperti kuis. Nanti akan keluar nilainya. Jadi kalian silakan coba sendiri, jangan pakai GPT dan lain sebagainya. Karena apa? Itu nanti untuk latihan ujian kalian. Oke, gitu. Untuk sesi ini apakah ada pertanyaan? Nak? Ada pertanyaan tidak? Ada tidak? Sudah cukup. Ada pertanyaan? Cukup?
Oke, kalau sudah cukup, kita lanjutkan minggu depan ya, Nak. Minggu depan kita ada topik baru. Jangan lupa dicek selalu ya. H-1 tolong dikerjakan. Jadi nanti Bu El akan memberikan lebih banyak soal lagi. Yang kita bahas kan lebih cepat nanti di akhirnya. Semakin banyak soal, semakin kalian nanti persiapan ujiannya semakin siap juga. Oke, Nak, mungkin itu saja. Silakan bisa melanjutkan pelajaran yang lain ya. Mungkin selainnya ada bahasa Inggris dengan Miss Sarah. Silakan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Bu Elisa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.